Pagi ini kita mau menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tunaikan syukur kepada Tuhan Yesus.
memiliki kami suatu persatu Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, apapun beban kami Tuhan, kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Dan hidup kami untuk selalu bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Siapa yang siap untuk memuji Tuhan, angkat tangannya. Kita mau salam kiri kanan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Engkau baik, sangat baik. Bye.
semuanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita beri dulu kemuliaan Tuhan Yesus. Coba sudah lama saya tidak menyapa ya. GBI Pasaran. Aduh, lama sekali. Coba sekali lagi. GBI Pasaran. Tuhan Yesus. Iya, kita beri kemuliaan Tuhan Yesus. Engkau baik.
Kudus hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kita akan membacakan pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, pengantara kita dan Raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Bentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati. Bagi saudara yang belum mengambil perjamuan kudus, nanti Asyir akan bantu, bisa di belakang, di bagian belakang. Kalau sudah, kita mau angkat satu pujian, kasih yang terindah. Kita mau persiapkan hati kita mau menyambut perjamuan kudus. Tuhan sudah mati untuk kita, menebus dosa kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kebaikan-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
menerima kebenaran firman Tuhan, kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Bagi setiap saudara, kita siapkan sakramen perjamuan kudus kita. Dan sebelum kita melakukan sakramen perjamuan kudus, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, "Ujilah dirimu, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikkan dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Pada kesempatan hari ini, kita mau meyakini bahwa sakramen perjamuan kudus ini adalah tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam kehidupan kita, di dalam setiap sakramen yang kita lakukan, ada kuasa yang hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Kembali firman Tuhan berkata, setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan ini. Sekali lagi, dalam setiap sakramen kita harus memiliki iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sakramen yang kita lakukan adalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Kita angkat sama-sama hostia yang di tangan saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami diberikan kesempatan untuk melakukan sakramen ini semua karena anugerah Kristus. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman dan ucapan syukur. Kita persiapkan cawan yang ada di tangan saudara. Kita angkat dengan tangan kita. Bari firman Tuhan juga berkata, demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan, setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami sudah melakukan sakramen perjamuan kudus, di mana kami sedang memberitakan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami percaya kuasa kebangkitan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan hidupkan. Pada kesempatan hari ini, mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan saudara. Mujizat Tuhan masih ada dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali. Yakinlah, percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa mujizat Tuhan di dalam setiap doa-doa saudara, di dalam setiap doa-doa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, di dalam minggu pertama di bulan Mei ini,
kembali kami mengucap syukur. Penyertaan Tuhan sampai hari ini, Ebenezer, penyertaan Tuhan juga akan hadir di dalam kehidupan kami, bahkan sampai Tuhan datang kembali. Dan di dalam penyertaan Tuhan ini, kami mau menerima kebenaran firman. Kami mau menikmati makanan rohani, roti hidup yang daripadamu Tuhan, yang akan mengenyangkan kehidupan kami, yang akan memberkati kehidupan kami, yang akan memberikan kuasa kepada kami untuk kami tetap melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu iya dan amin. Biarlah hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Hadir ilahi hadir di dalam setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Engkau kuasai tempat ini, lingkupi hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kita mau sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita masuk di bulan kelima. Artinya sudah 5 kali kita mengadakan perjamuan kudus di tahun 2024. Ya, satu kebahagiaan iman kita ketika kita menjadi saksi, ketika kita membawa kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus, ada kebangkitan dan hidup. Dan pada kesempatan hari ini, orang Kristen bukan cuma menerima firman datang dan pulang, tetapi orang Kristen harus menjadi terang di dalam kehidupan saudara. Kita harus bangkit dan menjadi terang. Pada kesempatan hari ini, tema firman Tuhan yang saya akan bawakan adalah bangkit dan menjadi teranglah. Bangkit dan menjadi teranglah. Orang Kristen tidak boleh tidur. Orang Kristen tidak boleh stuck. Orang Kristen tidak boleh diam. Harus membawa kesaksian di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Ya, dan kita langsung saja baca firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-10. Di sini dikatakan firman Tuhan berkata, Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah terbit atas setiap orang-orang percaya. Atasmu, setiap orang-orang percaya. Ayat kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, ya, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Di sini dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Apa buktinya kegelapan itu menutupi bumi? Ya, apa buktinya kegelapan itu benar-benar menutupi bumi? Karena dosa. Saudara perhatikan anak kecil. Saudara perhatikan anak saudara ketika saudara lahir, tumbuh, berkembang, menjadi balita, ya, mulai bisa bicara, mulai bisa ngomong, ya. Saudara pasti nggak pernah ngajarin berbohong. Anak itu bisa sendiri berbohong. Untuk apa? Untuk defense, untuk melindungi dirinya, atau untuk sesuatu, ya. Ada kebohongan, ya. Anak balita nggak diajari, bisa melakukannya sendiri. Ya. Artinya apa? Di dalam bumi ini kegelapan sedang menutupi bumi, dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Firman Tuhan telah dinyatakan kebenarannya.
Firman Tuhan telah dikatakan melalui kepada bangsa-bangsa melalui apa? Melalui sejarah yang ada, ya, melalui sejarah yang ada bahwa Kristus telah pernah mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Itu juga ada bukti sejarah yang tertulis di dalam abad pertama dari tulisan Josephus Flavius di abad pertama. Sejarawan ini bukan orang Kristen, tapi dia menulis sejarah yang sesungguhnya. Sejarawan ini bukan orang Kristen, tapi dia menulis sesungguhnya apa yang pernah terjadi, bahwa Yesus Kristus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pernah disalibkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Tapi apa yang terjadi? Bangsa-bangsa menolaknya. Ada banyak orang-orang di sekitar kita pun yang menolak kekristenan, menolak Tuhan Yesus, menolak Yesus. Oleh sebab itu, pada saat ini sekali lagi bangkit. Orang Kristen harus bangkit dan menjadi terang. Saya percaya, kita percaya semuanya. Ketika kita bangkit menjadi terang, kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, di sini dikatakan, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu, atas orang percaya ada kemuliaan Tuhan dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa itu kemuliaan Tuhan? Apa itu namanya kemuliaan Tuhan? Seringkali pendeta bilang kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Apa sih kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan adalah satu keindahan. Coba next slide. Kemuliaan Tuhan adalah satu keindahan yang abadi. Kemuliaan Allah adalah keindahan dari Roh Allah. Keindahan ini bukan keindahan buatan, tetapi keindahan yang abadi atau keindahan material, lain keindahan yang memancar dari karakternya yang bersumber penuh daripada Allah. Namanya kemuliaan Tuhan itu, bukan kemuliaan Allah itu bukan satu ciptaan, tetapi memancar keluar dari dirinya. Artinya kemuliaan Allah bukan satu ciptaan, tapi sesuatu yang memancar dari dirinya. Apa yang memancar dari dirinya? Bagaimana kemuliaan Allah bisa dibuktikan? Kemuliaan Allah bisa kita lihat melalui apa? Melalui ciptaannya. Kita sering nyanyi lagu pelukis cakrawala merangkai kehidupan, merangkai kehidupan. Pelukis yang cakrawala, siapa yang bisa melukis cakrawala? Siapa yang bisa menciptakan pelangi? Ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat pelangi di sini. Kalau kita melihat pelangi di Bangka ini begitu jelas beda pelangi di Jakarta, ketutupan polusi, ketutupan polusi. Tapi pelangi di sini jelas sekali, Dan pelangi ini tepat pada waktu itu tepat di atas gereja. Kita lihat di atas gereja, wah ada pelangi, pelukis cakrawala. Siapa yang bisa menciptakan kalau bukan Tuhan? Dan dia juga pemilik kehidupan. Siapa yang memiliki kehidupan? Manusia. Hidup ada batasnya, hidup ada limitnya. Tetapi sang pemilik kehidupan, dia menyertai setiap orang percaya, sekalipun ada limitnya. Kemuliaan manusia pun ada limitnya. Kemuliaan manusia pun ada batasnya. Jabatan seseorang bisa berhenti mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kemuliaan manusia itu bisa berhenti. Tadinya muda, tua, ompong, peor. Tapi kemuliaan ilahi tetap hadir atasmu. Sekalipun kita tua, kita memancarkan kemuliaan ilahi. Apa yang keluar dari dalam diri kita, itulah keluar hak seharusnya orang percaya memancarkan karakter Kristus yang menjadi kemuliaan ilahi di dalam kehidupan saudara dan saya. Coba kita lihat teks. Nah, ini kemuliaan manusia yang tidak ada berasal dari roh manusia, hanya material yang biasa saja yang cepat berlalu. Dan karena itu dapat memalukan seperti yang dinyatakan ayat itu kepada kita. Namun kemuliaan Allah yang terwujud dalam semua atribut ilahinya tidak pernah berlalu. Kemuliaannya itu bersifat
bersifat kekal atau abadi. Ya. Kemuliaan Allah bersifat abadi. Kemuliaan Allah yang bersifat abadi pun hadir di dalam kehidupan saudara dan saya yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita diciptakan dari kemuliaan-Nya. Yesaya 43 ayat ke-7. Yesaya 43 ayat ke-7. Saya akan bacakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Artinya apa? Saudara dan saya, kita semua diciptakan di dalam kemuliaan Allah. Namanya kemuliaan Allah itu ada di dalam setiap saudara, di dalam setiap kita. Apa ini buktinya? Kita tahu kalau kita bohong itu dosa. Kita tahu kalau kita melakukan satu kesalahan itu gak benar di mata Tuhan. Kita tahu. Hati kecil ini tahu. Hati kecil ini tahu. Ya. Waktu dulu saya masih SMA, masih di sekolah, rasanya saya tuh kurang sesuatu gitu. Kalau misalnya di dalam setiap minggu saya tuh biasanya waktu saya di Solo itu ada banyak macam-macam ibadah ya. Ada ibadah doa juga, ada ibadah pemuda, ya, ada ibadah tengah minggu juga, dan saya hadir. Rasanya nggak enak tuh kalau misalnya nggak hadir dalam satu ibadah. Itu satu calling, satu panggilan Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara ada di tempat ini, satu panggilan ilahi yang hadir di dalam kehidupan saudara. Kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Ya, ketika saudara hadir dalam kesempatan ibadah kali ini, bukan satu kebetulan. Karena apa? Kemuliaan Allah telah terbit atasmu. Tapi bukan saja berhenti sampai di situ. Bangkit dan menjadi teranglah. Artinya apa? Ketika kita melangkah keluar dari gedung gereja ini, bahwa kemuliaan Allah itu di dalam kehidupan saudara, bangkit dan menjadi teranglah. Artinya bawa karakter Kristus di dalam kehidupan saudara untuk kita menjadi kesaksian dan berkat. Ya. Untuk menjadi kesaksian dan berkat. Hari Jumat kemarin saya hadir dalam satu seminar yang diadakan oleh PMNA juga, yang diadakan oleh PMNA. Di situ diundang juga hamba Tuhan dari Swedia. Hamba Tuhan dari Swedia ini begitu banyak dia menceritakan kesaksian-kesaksian yang menjadi berkat buat kami, yang hamba-hamba Tuhan seluruh bangka, ya, seluruh bangka. Hamba Tuhan Swedia ini masih muda, tapi Tuhan pakai luar biasa. Saya percaya di sini juga saudara akan Tuhan pakai luar biasa untuk bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Kita jangan sampai berhenti di gedung gereja ini. Ketika keluar dari gedung gereja, kita bawa kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga saya akan melihat kemuliaan Allah. Keluarga saya ada damai sejahtera. Apapun yang terjadi, ada damai sejahtera. Ada satu pujian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Di balik kisah ini ada sebuah ancaman yang terjadi pada pencipta lagu ini. Ya, ketika dia diancam, keluarganya diancam. Kamu mau ikut Yesus atau kamu mau meninggalkan Yesus? Kalau kamu meninggalkan Yesus, kamu akan hidup. Mengikut Yesus, ketika kamu mengikut Yesus, kamu akan mati. Benar, saudara. Ketika ditawarin hal itu, dia nyanyi lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Akhirnya apa? Anaknya mati. Anaknya dibunuh. Istrinya dibunuh. Ditanya lagi, anaknya lagi, yang lain mati lagi. 3 anaknya mati, istrinya mati, dibunuh. Dan pada akhirnya hanya tinggal dia. Ketika ditanya, mengikut Yesus keputusanku, jawabannya tetap sama, mengikut Yesus keputusanku. Akhirnya dia mati. Kenapa
ketika pada saat dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia melihat kemuliaan Allah yang maha tinggi. Ya. Dia melihat kemuliaan Allah yang maha tinggi. Ya. Dia melihat bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, bahwa Yesus itu benar-benar Mesias dan Juru Selamat yang hidup. Petrus yang dulunya menyangkal Kristus, pada akhirnya dia mati. Ya, dia katakan, saya mau mati, saya siap rela disalib, tapi saya tidak mau disalib seperti Tuhan saya dengan kepala di atas. Karena apa? Saya tidak layak. Saya mau disalib dengan kepala di bawah. Saya mau disalib dengan kepala di bawah. Pada akhirnya pada akhirnya Petrus disalib dengan kepala di bawah. Sesuai dengan apa permintaannya. Seluruh murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, kecuali Yohanes. Yohanes memang mati pada usia tua, tapi dia pun menerima aniaya yang luar biasa, seperti digoreng di dalam kuali yang besar. Tapi kemurahan Allah dinyatakan di dalam dirinya, dia tetap hidup sekalipun mukanya hancur, tubuhnya hancur, dia tetap hidup dan pada akhirnya dibuang ke pulau Patmos dan dia menulis kitab Wahyu. Wahyu itu merupakan satu revelation atau penyingkapan ilahi di dalam kehidupannya, ditulis di pulau Patmos. Ya. Pada saat ini, sejauh mana kita percaya, sejauh mana kita meyakini Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja. Siapa yang menulis cakrawala? Siapa yang mempunyai panggilan? Siapa yang merasakan panggilan ilahi? Siapa yang bisa memanggil anaknya kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Yesus pernah mati, bangkit, dan naik ke surga, tetapi Paulus tidak percaya. Karena apa? Firman Tuhan tadi mengatakan dunia ini dipenuhi kegelapan. Pada akhirnya panggilan ilahi hadir di dalam kehidupan Paulus. Pada akhirnya panggilan ilahi hadir di dalam kehidupan Paulus, sehingga apa? Pada saat Paulus dalam perjalanannya, dalam studi apa? Untuk menganiaya orang Kristen, Yesus memanggil Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang engkau aniaya. Pada saat itu dia juga melihat kemuliaan Tuhan, melihat cahaya yang begitu terang, dan akhirnya buta selama 3 hari. Dan melalui panggilan itu, Tuhan mengubah rancangan hidup Saulus ini yang tadinya jahat, mau menganiaya orang Kristen, menjadi pemberita Injil. Dan sebagian besar kitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Siapa yang bisa memanggil manusia ketika manusia itu ketika manusia itu sudah mati? Yesus, dia mati, dia bangkit, bahkan dia naik ke surga, dan dia memanggil anaknya. Karena dia Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, sudah saatnya setiap kita percaya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, tidak berhenti sampai di sini. Gereja bukan di dalam gedung, tetapi gereja di dalam hatimu, di dalam hidupmu, di dalam tubuh kita. Tubuh kita adalah baitnya yang kudus. Dan di dalam baitnya yang kudus kita harus memancarkan karakter Kristus. Kita baca di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Kita harus keluar memuliakan Tuhan dengan perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga.
Tuhan ini yang dari Swedia ini, namanya juga kebetulan sama, Daniel Beckwood. Daniel Beckwood ini dari Swedia, jauh-jauh datang ke Indonesia. Kita tahu Swedia itu negara maju. Kita tahu Swedia itu negara makmur. Ya, negara makmur, negara yang luar biasa. Istilahnya kalau orang Jawa bilang gemah mau jinawi, ya. Makmur dalam ekonomi segala macam. Ya. Tetapi kenapa dia jauh-jauh datang ke Indonesia? Dia kesaksian. Satu ketika dia mengadakan meeting Zoom, ketika selesai meeting Zoom itu sudah berakhir, ya. Pada saat waktu COVID itu banyak sekali kita melakukan Zoom meeting, ya. Meeting Zoom itu sudah berakhir. Ada seorang hamba Tuhan, jangan keluar dulu dari meeting Zoom ini. Jangan keluar dulu dari komputer, dari laptop saudara. Kita mau berdoa bersama-sama. Ketika pada saat dia berdoa, dia merasakan ada satu kuasa yang mengalir di dalam dirinya. Ada satu panggilan yang kuat di dalam dirinya. Ya, ketika dia berdoa bersama-sama, amin. Dia merasakan tidak tenang. Ya, ketika dia keluar Zoom meeting itu, dia buka Google Map. Dia buka Google Map, ya. Dia buka Google Map, dia klik Google Map, map dunia. Ketika dia klik map dunia, dia klik Indonesia. Ya. Ketika dia klik Indonesia, dia tahu yang di Indonesia itu cuma ada 5 pulau, yaitu Sumatera, Jawa. 5 pulau itu ada pulau besar di sebelah kiri, pulau besar di sebelah kanan, dan 3 pulau di tengah. Dia tahunya seperti itu Indonesia. Dia juga nggak tahu namanya apa. Sekarang sudah tahu ya namanya. Ada Sumatera, Jawa, Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Tetapi ketika dia klik Indonesia, dia melihat di samping Pulau Sumatera ini ada cahaya. Di samping Pulau Sumatera ini ada cahaya. Ketika dia zoom lagi, ketika dia perbesar lagi, dan cahaya itu ada di Bangka, Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Pulau Bangka. Makanya dia jauh-jauh dari Swedia datang ke Indonesia. Jauh-jauh dari Swedia datang ke Indonesia karena ada kemuliaan Allah di Pulau Bangka. Jadi di situ saya menangis. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melayani di Pulau Bangka ini. Di mana kemuliaan Tuhan itu pasti hadir. Dan saya bersyukur dalam kehidupan jemaat Tuhan juga yang hadir di Bangka ini, yang ada di Bangka ini. Jangan pernah kecil hati. Pulau Bangka itu memang kecil. Tapi kalau kemuliaan Allah hadir, ada kuasa Tuhan yang bekerja, hidup menjadi berkah. Ada kuasa ilahi yang bekerja dalam kehidupan kita. Kemuliaan Allah itu akan hadir. Kita tahu kemuliaan Allah itu satu keindahan, satu rancangan damai sejahtera, yang luar biasa. Pada saat ini, sejauh mana kita yang ada di Pulau Bangka ini, kita pun mau bangkit dan menjadi terang. Ya. Kalau seorang evangelis jauh-jauh dari Swedia datang ke tempat ini untuk melayani, untuk menjadi bagian dari rancangan ilahi, untuk bangkit dan menjadi terang. Satu saat nanti akan ada panggilan ilahi yang besar-besaran, di mana Tuhan akan menyatakan secara audible, semua suku bangsa, bahkan semua bahasa akan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Bahasa Hakka akan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan bahasa Melayu, seluruh bahasa yang ada di dunia ini akan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus.
kesaksian yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan ini dari Swedia. Kita tahu Swedia itu negara yang maju, ya. Tetapi pada abad ke-19, Swedia ini menjadi satu negara yang miskin juga, pernah menjadi negara yang miskin juga. Swedia di awal abad ke-19. Karena apa? Karena alkohol. Orang yang suka minum. Karena memang di daerah itu daerah dingin, ya, Skandinavia, dan Swedia ini termasuk negara besar di Skandinavia, ya, antara negara-negara Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, ya, salah satu negara yang besar dengan bendera yang hampir mirip sama, salib Norvik, gitu, ya, hanya berbeda warnanya saja, ya. Dan pada saat ini, pada saat itu dia bersaksi, dulu Swedia juga negara yang apa? Negara termasuk negara yang miskin, termasuk negara yang miskin juga karena alkohol, ya, karena alkohol mengubah pola kehidupan, karena alkohol mengubah mindset, pola kehidupan masyarakatnya, ya, sehingga jadi miskin. Tapi apa yang terjadi? Kalau yang tahun 90-an pasti tahu yang namanya handphone Nokia zaman dulu, dan handphone Sony Ericsson itu pertama kali keluar dari teknologi Swedia, ya. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang besar, ya, perusahaan-perusahaan yang mendunia dari negara Swedia ini. Karena apa? Karena perubahan mindset, perubahan pola pikir. Saya harus bangkit dan menjadi terang. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang terpuruk. Dan Swedia sampai saat ini terkenal menjadi negara pengimpor sampah. Jadi dari negara-negara lain di sekelilingnya, dari Inggris, Finlandia, segala macam, ada banyak sampah-sampah elektronik dioper ke Swedia, pada akhirnya menjadi barang-barang yang berguna, menjadi barang-barang yang lebih mempunyai nilai yang tinggi lagi, menjadi negara yang terbesar pengimpor sampah sampai saat ini. Dan perusahaan-perusahaan besar seperti Volvo, seperti IKEA. Kalau saudara ke Jakarta ada toko IKEA ini dari Swedia, supermarketnya perabot rumah tangga. Bagaimana negara yang dulunya miskin pada akhirnya berubah? Yang di negara miskin berubah menjadi negara maju, dan bahkan sangat maju dan kaya. Karena ada perubahan mindset, perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir itu harus terjadi di dalam kehidupan orang Kristen. Ketika kita bangkit dan menjadi terang, ada hikmat ilahi yang hadir, ada satu kuasa yang mengubahkan kehidupan saudara. Kita melihat apa yang menjadi sifat-sifat terang, apa yang menjadi sifat-sifat terang itu. Coba kita lihat. Nah, saudara tahu cahaya matahari, sifat-sifat terang, keberadaan cahaya menyebabkan kehidupan. Ya, tanpa adanya matahari praktis tidak akan ada kehidupan yang begitu beragam di atas bumi ini. Ya. Kebetulan saya punya hobi sekarang nanam, ya, tanam pohon, tanam apa. Wah, tiap minggu ada aja. Mami pasti kocek-kocek nih. Wah, pohon lagi nih. Oh, pohon lagi nih. Kapan hadiah buat saya? Pohon lagi nih. Saya punya hobi nanam. Tanpa sinar matahari, nggak ada metabolisme kehidupan yang sempurna. Ya. Jadi ketika kita bangkit dan menjadi terang, ya, kita juga harus memberikan kehidupan yang bercahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Kehidupan yang menjadi berkat di dalam kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan selanjutnya, sifat cahaya yang abadi yang dari matahari ini. Nah, coba next. Pasti saudara tahu yang namanya Monas, ya. Satu ketika Monas itu pernah ada acara momen, ya, satu festival. Di situ Monas seperti warna-warni, ada cahaya yang memantul ke situ, ya. Keberadaan cahaya menyebabkan hidup lebih semarak dan hidup
lebih semarak dan hidup. Kota yang mati tanpa cahaya akan menjadi kota yang suram dan menakutkan. Ya, cahaya yang warna-warni itu akan menjadi apa? Menjadi satu penghiburan tersendiri bagi setiap yang melihat. Makanya kalau yang ada karnaval malam-malam, ada lampu warna-warni, itu mengubah suasana kita, mengubah suasana hati. Enggak takut kita, ya, dengan cahaya-cahaya yang luar biasa. Satu saat cahaya-cahaya kemuliaan Allah juga akan hadir di dalam kehidupan saudara ketika kita bangkit dan menjadi terang. Ya, next. Nah, keberadaan cahaya membuat kehidupan lebih sehat. Cahaya matahari bisa membentuk vitamin dalam tubuh manusia. Vitamin D tidak akan bisa terbentuk dalam kehidupan kita tanpa cahaya matahari. Makanya kita perlu matahari. Jangan di kamar terus. Ya, jangan di kamar terus. Perlu matahari yang membentuk vitamin yang bagus buat tubuh kita. Demikian juga ketika kita bangkit dan menjadi terang. Ada vitamin-vitamin surgawi ada dalam kehidupan saudara melalui firman-Nya. Ya, saya percaya orang yang punya pegangan kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi, dia gak gampang kecewa. Apapun yang terjadi, dia gak gampang sakit hati. Dicuekin, gak gampang sakit hati. Ya, karena dia punya vitamin surgawi. Ya, punya vitamin surgawi. Ya, pada saat ini terjadi masalah, gak gampang kecewa, gak gampang takut. Pada saat sakit sekalipun, Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Saya akan berdoa sampai Tuhan menyatakan keajaiban dalam kehidupan saya. Nah, selanjutnya, keberadaan cahaya menjamin rasa aman dan mengusir ketakutan. Ya, kalau kita perhatikan pada laut-laut yang mendekati garis pantai, tentu dia akan memperhatikan apa mercusuar. Mercusuar ketika dia melihat mercusuar, melihat cahaya, dia merasa aman. Saya akan sampai ke tempat tujuan tanpa menyentuh karang. Ya, saya akan mencapai tujuan. Saya akan mencapai tujuan. Rasa takut hilang. Ketika badai datang, semua ketutupan badai. Ketika ada satu titik cahaya, rasa aman. Ya. Nah, si Mami ini kalau tidur takut gelap. Ya, kalau gelap dulunya apa? Sesak napas, nggak bisa napas. Ya, nggak bisa napas. Dulunya nggak bisa napas kalau gelap. Ada orang yang gitu, gelap nggak bisa napas, gitu, ya. Dan seberkas cahaya itu memberikan rasa aman. Seberkas rasa cahaya itu kan memberikan rasa aman. Ketika saudara ada dalam ruangan gelap, coba teh. Nah, pada saat ini kita harus bangkit dan bersinar. Ya, jangan hanya diterangi oleh Tuhan, jangan hanya diterangi oleh Tuhan pada saat ibadah. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Keluar ibadah takut lagi, khawatir lagi, gentar lagi. Keluar ibadah sakit hati lagi. Enggak. Kalau bangkit menjadi terang ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, keluar dari gedung gereja, keluar ibadah, ada perubahan. Yang tadinya takut, yang tadinya gentar, Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena apa? Kita percaya Tuhan selalu menjawab doa-doa saudara. Saya percaya setiap di sini pasti pernah punya doa pribadi. Tuhan, berikan saya kekuatan. Tapi apa yang terjadi ketika saudara berdoa, berikan saya kekuatan, badai itu malah datang, ya, pencobaan itu malah datang, malah tantangan itu malah datang. Artinya apa? Artinya Tuhan sedang menjawab saudara. Karena apa? Melalui badai yang datang, melalui pencobaan yang datang, kekuatan ilahi akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Artinya apa? Ketika saudara berdoa, Tuhan berikan kekuatan di dalam kehidupan saya. Ya, ketika pencobaan datang, artinya Tuhan sedang menjawab doa saudara. Ketika masalah yang berat datang, Tuhan sedang menjawab doa saudara, dan Tuhan selalu menjawab doa saudara. Mungkin saudara berdoa, Tuhan nyatakan kasih ilahi di dalam kehidupanku. Tapi pada kenyataannya apa? Orang-orang yang bermasalah
datang pada saudara. Artinya apa? Tuhan juga sedang menjawab doa saudara. Karena apa? Melalui orang-orang yang bermasalah di dalam kehidupan saudara, saudara harus bangkit dan menjadi terang, menyatakan kasih ilahi di dalam kehidupan orang-orang yang membenci saudara. Ya. Artinya apa? Setiap doa kita Tuhan selalu menjawab. Karena kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Elohim, Allah Sang Pencipta. Tuhan yang akan memberikan kekuatan ilahinya di dalam kehidupan saudara ketika saudara mengambil keputusan untuk bangkit menjadi terang. Ketika orang membenci saya harus menyampaikan kasih ilahi kepada orang tersebut. Ketika persoalan datang, saya percaya ada kekuatan ilahi yang ada dalam kehidupan saya untuk saya melewati persoalan masalah rumah tangga ini. Ketika anak sulit diatur, saya percaya Tuhan sedang menjawab doa saya. Saya harus menyatakan kasih, menyatakan pengampunan, menyatakan apapun di dalam kehidupan saya untuk saya bangkit dan menjadi terang. Saat ini, sekali lagi, bersyukur kita ada di Pulau Bangka, bersyukur kita ada di Pesaran ini, di mana di Pesaran ini telah melihat kemuliaan Tuhan. Kalau gereja ini ada, bukan karena kekuatan manusia. Kalau pelayanan sekolah saati ada, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kemampuan manusia, tapi ada perkenan Allah yang hadir di dalam setiap pelayanan. Dan saya juga bersyukur menjadi bagian dari kerajaan surga. Saya bersyukur anak-anak di sini juga kita ajak menjadi bagian dari kerajaan Allah ketika mereka melayani tamburi di tempat ini. Ya, bahkan sekarang setiap minggu anak sekolah minggu udah main drum. Ya, anak sekolah minggu udah main drum. Ya, udah dibuat jadwal juga sama mami ya. Untuk bulan ini baru 2 orang ya, baru Anan sama Weren ya. Nanti bulan ke depan nanti akan ada lagi. Saya percaya anak-anak juga harus bangkit dan menjadi terang untuk diberkati Tuhan, untuk menjadi bagian kerajaan Allah. Saya tahu persis ketika kemarin waktu kita berdoa sama-sama di Sungai Liat, ketika hamba Tuhan dari Swedia ini berkata, di Pulau Bangka ini ada cahaya kemuliaan Allah. Ya. Dia nggak tahu yang namanya Pulau Bangka, dia hanya tahu Indonesia. Ketika dia zoom, ternyata ada pulau di samping Pulau Sumatera. Ya. Dan saya bersyukur saya menjadi bagian itu di sini, bagian kerajaan Allah itu di sini. Saya bersyukur dan saya percaya ketika saya membawa anak-anak pada kemuliaan Allah, ketika kita sama-sama membawa, ketika saudara bapak ibu membawa anak-anak saudara pada kemuliaan Allah untuk bangkit menjadi terang, Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil mengasihi Dia. Dan pada saat ini saatnya sekali lagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Jangan hanya diterangi oleh firman Tuhan, tapi bersinarlah ya di dalam kehidupanmu, bagi keluargamu, bagi orang-orang di sekitarmu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Ketika Papi bilang amin, haleluya, mukanya segar semuanya. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan pulang, kita makan sama-sama. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita tutup dulu ibadah ini dalam doa. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur bagimu kutinggikan.
cakrawala, Engkau yang merangkai kehidupan, dan Engkau juga yang menjadi pemilik kehidupan. Kami bersyukur. Kami menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Elohim, Allah Sang Pencipta. Dan di dalam kehidupan kami, ajar kami untuk bangkit dan menjadi terang, menjadi kesaksian. Kami percaya setiap orang yang bangkit dan menjadi terang di dalam kesaksian pada Kristus, hidupnya Tuhan jamin. Hidupnya Tuhan nyatakan kemuliaan ilahi, kemuliaan Allah. Kau akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Abang berdoa juga Tuhan buat seluruh jemaat yang aku melayani di tempat ini. Mulai dari sekolah minggu, anak-anak yuk, mereka yang beranjak dewasa, mereka yang akan melanjutkan kehidupan mereka, mungkin akan merantau, mereka akan melanjutkan sekolah mereka. Tuhan berkati. Kau berkati seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat Tuhan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyampaikan kasih ilahi di dalam kehidupan kami, kasih ilahi pun akan melimpah dalam kehidupan kami. Ketika kami mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan, inilah ucapan syukur kami, karena Engkau sudah memberikan kehidupan di dalam kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan yang kekal bagi hidup kami. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan hidup kami, untuk hidup kami menjadi bangkit, untuk menjadi terang, menyatakan terang ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat Tuhan juga yang membawa persembahan ke rumah Allah. Inilah iman, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, karena Engkau telah terlalu baik atas hidup kami. Semua baik adanya, kemuliaan Tuhan baik adanya hadir di dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau mempersembahkan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan inilah hidup kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang melangkahkan kaki tempat ini, kami sedang mempersembahkan hidup kami yang terbaik di hadapan-Mu. Selanjutnya kami keluar dari tempat ini, kami mau bangkit, kami menjadi terang, menyatakan kasih ilahi, menyatakan kasih kuasa Tuhan, karena Engkau terus menjawab doa kami melalui rancangan-rancangan ilahi, rancangan-rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau berkati pelayanan kami di tempat ini melalui sekolah sehati. Kau berkati yayasan yang menaungi kami. Kau berkati juga gembala pemuda yang menaungi kami Tuhan, Bapak Pendeta Josia Krista Putra. Kau berkati Tuhan pelayanan di tempat ini. Di Pulau Bangka ini, kami terlalu yakin dari ujung utara ini pun akan menyatakan kemuliaan ilahi melalui hidup kami, untuk kami bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Selanjutnya Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat, damai, sejahtera Allah. Kuasa kasih ilahi hadir dari Bapa dan dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha datang kembali. Kiranya dan kiranya
Tuhan, kita mengadakan ulang tahun bersama. Jadi siapa yang ulang tahun bulan April, bulan lalu, bisa maju ke depan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama mengucap syukur. Ayo, siapa yang bulan April, langsung maju. Cepat. Buat kuenya yang luar biasa, buat doanya juga. Nah, sekarang kita mau berdoa sama-sama buat yang ulang tahun. Ya, Tuhan memberkati. Kita berdoa sama-sama. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kau nyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami harus bangkit dan menjadi terang. Kami harus membawa kesaksian ilahi dalam kehidupan kami. Hidup kami semakin Engkau pakai menyatakan kerajaan Allah di dalam setiap langkah hidup kami. Engkau memberkati anakmu Indri Meliawati ini yang bertambah usia 1 tahun di bulan April kemarin. Kau nyatakan visi-misi ilahi dalam kehidupannya. Kau pakai hidupnya menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Daniel, Tuhan. Kau tambahkan hikmat di dalam setiap pekerjaannya, setiap langkah hidupnya, Tuhan. Nyatakan visi-misi ilahi dalam kehidupannya. Nyatakan panggilan Allah di dalam kehidupannya, Tuhan. Untuk menjadi berkat, untuk membawa kemuliaan Allah dalam kehidupannya. Demikian juga hamba Tuhan, Yohana, Tuhan. Kau memberkati kehidupan. Kamu bersyukur Tuhan. Anakmu ini Tuhan telah menjadi seorang istri yang baik. Kau berkati Tuhan. Menyatakan kasih ilahi dalam kehidupannya. Kau berikan kekuatan. Kau berkati Tuhan. Sebagai ibu gembala, Kau pakai hidupnya menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami menjadi bagian dari kerajaan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan selanjutnya kami percaya Tuhan, kami pasrahkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kehidupan pelayanan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayanan kami di sekolah saat ini juga Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Terlebih lagi Tuhan, pelayanan di tempat ini Tuhan, di GBI Besaran ini, Engkau yang akan menjadi pembela dalam setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba mau bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat penyertaan ilahi bagi kami. Dan selanjutnya Engkau memberkati juga jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini yang terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan di tempat ini. Berkati Tuhan, kami percaya Kau adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami terima berkat ilahi. Haleluya, yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Bersama-sama nyanyikan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu,